ya kawan-kawan yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, jemaah sholat Isya serta tarawih dan witir. Pertama-tama telah panjatkan puja kepada Allah Taala dengan berkat rahmat hidayahnya dapat kumpul di sini di musola kita ini dalam sehat walafiat, dan semoga ibadah kita, ibadah puasa, ibadah wajib sunnah, dan semoga dapat diterima. Selanjutnya dan salam saya sampaikan pada Nabi dan salam yang berlafaz salawat sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu semuanya, biasanya sebelum kita sholat berjamaah kita sama dengan ceramah agama atau untuk penghafal sholat tarawih. Dan alhamdulillah malam hari ini diisi langsung oleh Ustaz Haji Syukur Isadi. Oleh karena itu kita dengarkan hikmah. Semoga yang disampaikan Ustaz tadi dapat bermanfaat untuk semuanya. Oleh karena itu pada Ustaz atau depan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika khairul bariyah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang saya hormati Bapak Ating beserta staf lainnya, seterusnya yang kami hormati Bapak yang hadir pada Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini mudah-mudahan mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 pertengahan bulan Ramadan, sesuatu hadis dikatakan bahwa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, orang yang sholat tarawih di malam hari, insya Allah akan mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terusnya, langkah pertama kalinya puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpah rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada malam yang berbahagia ini. Seterusnya salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah seorang pahlawan, sanggup bermandikan darah, berselimutkan pedang, berhujanan anak panah demi menegakkan agama kalimatul tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga beliau adalah seorang pelita membawa alam dari kejahilan menuju alam yang terang-terang yang mana dalamnya ada cahaya iman dan Islam yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu Nabi Muhammad lah yang bisa memberi syafaat di yaumil akhir nanti. Sering kita baca salawat, sering kita melaksanakan atau istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, maka insya Allah nantinya di padang mahsyar nantinya Rasul panggil dengan panggilan yang mulia, yakni berupa memberi syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasanya habis sebelum salat tarawih kita melaksanakan kultum. Jadi sebelum melanjut kultum kita pada malam yang berbahagia ini, pas kali masuk tadi Bu,
itu rasanya agak meresap ke dalam hati kami. Kenapa? Jadi ada kenangan bahagia, ada kenangan yang indah rasanya. Kami nunggu sini kemarin kurang lebih 6 bulan. Kalau kemarin itu ada juga ngisi sini kemarin, tapi belum meresap rasanya, belum teringat masa kenangan dulu. Jadi kami rumahnya di sebelah ini, di rumah ini kemarin ini. Jadi kenangan yang bahagia indah itu rasanya ingat rasanya. Ada yang baik dan kita, pokoknya baik semuanya. Tidak ada yang jahat. Pokoknya rasanya gimana lah ya. Cuma doa lah yang bisa kami bantu. Nah, insya Allah nanti kalau kami sukses, insya Allah adalah balasannya yang setimpal lah bagi Bapak ini. Jadi terbayang-bayang rasanya. Seperti Mas Udin, Pak Haji, Mas, jadi itu terasa itu. Kemarin pas di sini kemarin itu video dewaan kan, pas sahur bangunin Mas Udin kan, waktu sahur itu terasa gimana ya, waktu malah udah waktu kenangan itu udah bisa diputar balik lagi. Jadi terasa indah, terasa kadang sedih, kadang terasa nangis rasanya. Walaupun di muka itu udah nampak nangis, tapi hati itu terasa ya. Itu Mas, Mas ini rasanya agak kuanggap sebagai pelepah rasanya. Rasanya hati, walaupun jauh di hati, walaupun jauh dipandang mata, tapi jauh dekat di hati. Walaupun jarang ketemu, tapi hati selalu dekat. Ya, lanjut ke tema, yaitu tema kita awal tema kita pada siang yang berbahagia ini, yaitu ada 4 hal yang terbaik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Ini harus yang kita renungi, Pak. Dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Bahwa sesungguhnya, inna ini huruf tauhid bagi yang pernah ngaji pondok. Nah, ini inna ini huruf tauhid karena menguatkan Allah itu tidak berdusta, Allah itu tidak kata bohong. Memang iyanya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, insya Allah Allah panggil seorang hamba ini adalah orang yang paling baik. Ini akalam Allah berkalam di hadapan kita. Maka jangan, apalagi di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan. Karena mumpung bulan Ramadan adalah peluang untuk minta ampun kepada Allah, mumpung bulan Ramadan ini meminta rahmat dari Allah, mumpung di bulan Ramadan ini kita minta terbebasnya dari api neraka. Maka jangan sepelekan bulan Ramadan ini adalah suatu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bulan Ramadan turunnya Al-Quran yang sangat mulia. Yaitu Al-Quran adalah kalam-kalam Allah, berisi perintah, berisi akhlak, berisi muamalah, berisi adab kepada sesama. Itu kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak beramal soleh, sepertinya sholat dah, puasa yo, jadi masalah. Puasa yo, tarawih dah. Kadang-kadang banyak balik kan tarawih yo, puasa dah. Nah wajib dulu, nah sunnah dulu, puasa dah. Sunnah dulu, nah wajib dah. Terbalik. Maka dulu kan yang wajib dulu, ya. Sholat tarawih ibadah, puasa ibadah, salat maktubah ibadah. Nah ini amal soleh nih. Sedekah, berinfak untuk masalah ini ibadah, amal jariah.
terus lagi ngantar takjil ibadah juga. Maka orang yang seperti ini adalah Allah panggil adalah seorang hamba yang paling baik. Maka jangan sia-siakan umur, Pak. Selagi masih segar, selagi masih kuat, ayo kita beribadah kepada Allah. Allah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sanggup dengan material, paling mudahnya umur kita beribadah kepada Allah, salat dan lain sebagainya. Tuh, maka apa ungkapan ahli kubur? Dan semenjak Nabi Adam, kaum Nabi Adam mati dunia, masuk dalam tanah, sampai sekarang ungkapan ahli kubur, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ini surah As-Sajdah. Apa kata ungkapan ahli kubur? Ya Rabb, aku lihat siksaan kubur yang sangat pedih. Aku mendengar siksaan kubur yang sangat dahsyat. Farji'na, aku nak pengen balik ke dunia, nak beramal. Ini ungkapan ahli kubur. Nak pengen beramal, nak pengen beramal solat, nak pengen solat, nak pengen sedekah, nak pengen lain sebagainya. Nah, ini sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Ini adalah suatu rahmat bagi kita semua. Ya sudah, Allah sudah berkalam di dalam Al-Quran. Maka jangan sia-siakan umur kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaya, sedekah. Kalau miskin, salat. Kalau kaya, sedekah, salat juga. Terus kita beranjak lagi yang kedua. Orang yang paling baik kata Rasul, man khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ini orang yang paling baik kata Rasul. Membaca, memahami, mempraktekkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Baca Al-Quran bagus, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Memahami lebih itu lagi dilipat gandakan. Mempraktekkan semua yang diperintahkan oleh Allah yang termaktub dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Itu yang lebih baik. Ini. Terus apalagi yang paling baik kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ketika kaya, kita sedekahkan sebagian rezeki kita untuk kebaikan, untuk kepada anak yatim. Ketika kita kaya, kita infakkan sebagian rezeki kita untuk masjid dan mushola. Ketika kita hidup yang bermewah-mewah, kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu kita ini yang sedikit. Nah, ini dan juga bermanfaat untuk manusia lainnya. Ketika orang miskin, ketika lapar, kita kasih. Ketika kawan yang banyak masalah, kita kasih solusi. Apalagi banyak hal yang lainnya bermanfaat untuk manusia lainnya. Jangan sia-siakan. Ini kata Rasul, ini hadis sahih. Jangan sepelekan. Jangan mentang-mentang kita kaya lalu tidak peduli sama yang lain. Jangan sampai yang kasih rezeki itu Allah. Semuanya itu Allah. Jangan pernah terpikir bahwa rezeki itu milik saya pribadi. Jangan. Mana tahu besok Allah tenggelamkan orang tersebut. Jangan sampai. Allah bisa aja menenggelamkan orang-orang yang sombong seperti itu. Terus yang terakhir, apa yang paling baik kata Allah?
bermaksiat, ketika berdosa dia kembali jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat, menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling baik. Ketika orang yang pemaksiat, mabuk dan sebagainya, mencuri, banyak hal-hal yang lain, akan tetapi dia tidak meminta ampun, tidak bertaubat, tidak kembali ke jalan yang benar, maka orang ini adalah ingat nantinya siksaan kubur menanti di hadapan kita. Yang sampai siksaan kubur yang sangat pedih, yang sangat sempit, jasad dimakan cacing, apalagi tulang habis, semuanya habis, tinggal kain-kapan, tinggal tulang. Maka ingat ini siksaan kubur. Maka di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim bahwa orang yang terkena siksa kubur ialah orang yang tidak beramal soleh, yaitu salah satu sholat. Sholat adalah kunci untuk pangkal bahagia atau awal bahagia di dalam kubur. Kalau kita tidak sholat, kuburan itu gelap, disiksa, dipukul dengan malaikat dengan besi itu bukan besi dunia, besi yang dipersiapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya minta ampun sakitnya. Coba bayangkan kalau di dalam kubur kita dewe anak rasanya gelap. Ingat tak? Kalau dibayangkan coba ingat. Di dalam kubur itu dewean sempit pula, apalagi itu yang diingat Bu ya. Maka banyak orang itu gara hisab, gara siksa kubur ya, karena dia baca dalam kitab Ar-Ruh tadi banyak siksaan kubur. Yang penyebab siksaan kubur itu banyak. Salah satunya meninggalkan sholat, melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Dan kedua, orang yang tidak bersedekah. Ketika kaya, tetapi dia tidak bersedekah, tapi dia tidak membantu pada orang yang lagi membutuhkan. Apalagi pejabat yang korupsi, kena siksa di dalam kubur. Apalagi orang yang ketika buang kencing, buang air kencing dan berak, maka disiksa di kubur. Kenapa? Karena dia kesuci, tidak beristinja. Apalagi orang yang membohongi kawan, kata dusta, bakalan dikena siksa nantinya di dalam kubur. Apalagi orang yang pengkhianat juga kena siksa di dalam kubur. Ini dijelaskan dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim. Ini ulama mengatakan seperti itu. Ya, maka sudah digambarkan dalam kitab ini siksaan kubur. Maka kunci pertamanya sholat. Kalau sholat, insya Allah baik tinggal hati kita. Kenapa? Karena sholat adalah bisa mencegah daripada munkar, keji dan munkar. Kunci sholat dulu, insya Allah bisa mengubah pribadi kita yang lebih baik akan datang. Ya, mungkin sudah lewat Bu ya, lewat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, itu dari kebidakan kami pribadi. Itu adalah kesalahan kami pribadi. Kenapa? Karena manusia tidak berbuat dari kesalahan atau sikap kesalahan. Terus kalau ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita bisa mengambil hikmah apa yang kami sampaikan tadi, khususnya kami pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak semuanya, kalau tadi waktu pengantar salat tarawih sampai Ustaz tadi bisa kita mentadaburi akan yang sampaikan, ikuti kita sehari. Dan semoga sampai Ustaz tadi dapat manfaat semuanya. Itulah yang kami sampaikan.